Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salak Fitri. Saya Ahmad Sidka Azizi. Dan saya Nabila Sabrina. Kelas 12 MI 4. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Hipotesa Maxwell mengatakan perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnetik. Medan listrik dan medan magnetik ini akan merambat ke seluruh arah dan membentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi secara bersamaan, sehingga keduanya memiliki harga maksimum dan harga minimum yang terjadi pada saat dan tempat yang sama. Yang kedua, arah medan listrik dan arah medan magnetik tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Maka gelombang elektromagnetik ini termasuk ke dalam gelombang transversal. Yang ketiga adalah gelombang elektromagnetik ini memiliki sifat yang mirip dengan gelombang, yaitu mengalami pemantulan, mengalami pembiasan, interferensi, dan juga difraksi. Yang keempat, gelombang elektromagnetik ini mengalami polaritas karena termasuk ke dalam gelombang transversal. Yang kelima, besar medan magnet ini berbanding lurus dengan besar medan listrik, sehingga semakin besar medan listrik maka akan semakin besar juga medan magnetiknya. Yang keenam, cepat rambat gelombang elektromagnetik ini hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Yang ketujuh, tidak akan mengalami penyimpangan baik dari medan listrik maupun medan magnetik karena gelombang tidak memiliki muatan listrik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ahmad Sidki Azizi. Saya akan menjelaskan manfaat gelombang elektromagnetik. Manfaat gelombang elektromagnetik memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu manfaat gelombang elektromagnetik pada keseharian kita. Yang pertama yaitu gelombang radio digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Yang kedua yaitu gelombang mikro untuk microwave supaya kita bisa menghangatkan makanan kita. Yang ketiga yaitu sinar inframerah digunakan untuk mengkontrol alat-alat elektronik. Yang keempat yaitu sinar ultraviolet digunakan untuk tubuh kita untuk mengambil vitamin D. Selanjutnya yaitu manfaat gelombang elektromagnetik pada bidang pertanian. Yang pertama yaitu sinar ultraviolet digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua yaitu sinar gamma digunakan untuk mengurangi populasi hama. Selanjutnya yaitu manfaat gelombang elektromagnetik pada bidang industri. Yang pertama yaitu cahaya tampak itu bisa digunakan dengan sinar laser untuk mengelas dan memotong lapisan baja. Yang kedua yaitu sinar inframerah digunakan untuk cat supaya bisa cepat kering. Yang ketiga yaitu sinar X untuk mengetahui bagian cacat pada logam. Selanjutnya yaitu manfaat gelombang elektromagnetik di dalam bidang kedokteran. Yang pertama yaitu sinar X digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu sinar gamma digunakan untuk terapi kanker dan sterilisasi alat-alat rumah sakit. Yang ketiga yaitu sinar inframerah, yaitu digunakan untuk terapi fisik untuk penyakit cacat dan encok. Itulah manfaat-manfaat dari gelombang elektromagnetik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Sabrina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahaya dari gelombang elektromagnetik. Bahaya yang pertama yaitu sinar UV atau sinar ultraviolet itu dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan dapat membuat gangguan penglihatan pada mata serta efek buruk pada lingkungan dan lingkungan bawah air. Yang kedua yaitu sinar X. Sinar X ini dapat membuat pemusnahan sel-sel dalam tubuh serta membuat rambut rontok serta membuat kulit menjadi merah dan bisul. Selanjutnya itu sinar gamma dari nuklir itu dapat membuat kematian yang besar. Contohnya seperti yang terjadi di Jepang pada tahun 1945. Selanjutnya yaitu penyebab
Selanjutnya itu dampak dari radiasi mikro pada pulsa microwave. Itu dapat memberikan efek buruk seperti stres dan gangguan saraf, efek buruk stres dan membuat otak menjadi lelah. Selanjutnya yaitu radiasi dari telepon genggam atau smartphone. Penggunaan smartphone yang lama itu dapat membuat kelelahan pada mata. Setelah itu dapat membuat gangguan tidur atau insomnia dan dapat membuat sakit kepala. Selanjutnya yaitu sinar inframerah atau sinar infrared itu dapat membuat kulit terbakar dan dapat merusak retina mata serta dapat menyebabkan kanker kulit dan penuaan dini. Selanjutnya itu neurologis. Neurologis ini radiasi gelombang mikro yang dapat menyebabkan kelelahan pada mata, sakit kepala dan gangguan tidur. Yang terakhir yaitu karsinogenetik. Karsinogenetik ini merupakan penyebab dari radiasi gelombang radio yang berfrekuensi rendah yang dapat menyebabkan resiko kanker. Dari penjelasan saya tadi, berakhir pula presentasi kami mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Kami mohon maaf bila ada salah dalam perkataan dan perbuatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.